Hai semua, salam hebat dan dahsyat. Di sekolah kehidupan kali ini kita mau belajar menjadi seorang yes man. Buka mata, buka telinga, dan buka hati. Ada sebuah cerita ya, sebuah film judulnya Yes Man. Semuanya teman-teman masih tahu, itu yang pemainnya adalah Jim Carrey, orang yang sangat lucu ya. Di film itu diceritakan bagaimana dia bertemu dengan temannya yang mengajak sebuah seminar ya mengenai motivator yang mengatakan hidup terus menjadi seorang yes man gitu. Karena memang kehidupan Jim Carrey saat itu kehidupannya sangat menjadi pecundang ya teman-teman, hidupnya tidak jelas, suka mengingkari janji, suka berbohong, dan tidak ada sesuatu yang ekstra ordinary terjadi dalam kehidupannya. Kemudian inilah ada temannya yang mengajak dia untuk ikut seminar Yes Man itu. Begitu dia ikut seminar itu, si pembicara mengatakan kita harus menjawab yes untuk setiap pertanyaan gitu. Tapi ya namanya Jim Carrey orang yang lucu ya, dalam jalannya film tadi ya semuanya dia bilang yes, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas, padahal dia bekerja di sebuah appraisal kredit, jadi dia meng-approve semua orang yang mengajukan kredit ya. Tapi di endingnya nanti dia menyadari bahwa yes man itu artinya adalah menerima setiap kemungkinan ya, terhadap setiap kemungkinan yang baik yang datang dalam kehidupannya. Nah, di sekolah kehidupan ini juga sama sebenarnya teman-teman. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, yang kita mungkin sudah istilahnya menemui jalan buntu, baik dalam pekerjaan, dalam karir, atau dalam kehidupan bersosialisasi ya. Jadi atau mungkin kita punya sebuah cita-cita itu yang belum tercapai karena ada menemukan dead end atau buntu itu ya. Sebenarnya memang beberapa tokoh terkenal seperti penemu Facebook itu atau si Tesla juga, ide mereka ketika muncul dalam kehidupannya itu ya idenya tidak sehebat sekarang ya. Artinya bahwa ide itu bisa muncul, kemudian bagaimana kita mengolahnya, menerima setiap kemungkinan itu, kemudian kita mengolahnya dan menjadi sebuah produk atau sebuah layanan atau sebuah bisnis itu teman-teman. Jadi istilahnya ide yang datang itu tidak dalam kondisi yang sempurna. Kita harus terbuka terhadap setiap peluang atau kemungkinan yang ada yang datang dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya yes man. Artinya bahwa kita menjadi seorang pribadi yang open minded terhadap segala jenis perubahan yang sifatnya positif untuk mengembangkan value diri kita ya teman-teman. Jadi sebenarnya jawaban semua yang kita rujuk atau kita cita-citakan itu sebenarnya kalau kita mau cek sekitar kita itu sebenarnya sudah ada di depan kita. Contohnya ya yang ya sekitar 10 tahun ini booming lah di Indonesia itu, yaitu ketika ditemukannya bisnis ojek online. Itu sebenarnya kan sesuatu bisnis atau peluang yang terjadi karena ada akar masalah ya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk menjawab permasalahan ini. Dan teman-teman tahu sendiri kan yang terjadi sekarang, bisnis ojek online ini ternyata sudah menjadi super app, bahkan menjadi fintech ya, finansial teknologi, sehingga layanan-layanan yang sifatnya sebenarnya di dunia semu ya ini mengambil uangnya itu sebenarnya masih terbuka lebar, terbuka luas untuk teman-teman kalau mau kita menjadi yes man tadi ya. Terbukalah terhadap setiap kemungkinan yang ada.
peluang-peluang yang ada gitu. Bahkan kalau kita melihat sekarang berkembang sekali ya, dia sudah menjadi tempat pembayaran apapun di dalam sebuah satu aplikasi. Jadi intinya ketika teman-teman melihat kondisi sekeliling dan melihat itu ada peluang dan itu memang sebenarnya dibutuhkan banyak orang, why not take it gitu. Peluang tidak bisa datang dua kali. Orang-orang yang mau sukses besar itu cara pola pikirnya juga berbeda, tidak sama dengan kebanyakan orang ya. Jadi harus sedikit lebih keras, sedikit lebih kreatif, sedikit lebih berusaha dan berjuang. Kalau teman-teman hanya menjadi orang yang rata-rata, ya apa yang dicapai juga rata-rata juga. Tapi kalau memang mau extraordinary, bergerak dan menerima dan open terhadap setiap perubahan ini, menjadi yes man dalam setiap opportunity atau peluang, nanti dari berapa ratus atau berapa puluh peluang yang masuk itu, ada satu dan dua bisa teman-teman menjadi sukses. Karena setiap kita ini diciptakan, dibuat oleh Tuhan itu sangat unik ya. Pemikiran kita itu ada yang mengatakan kita hanya menggunakan sedikit kapasitas dari otak kita, teman-teman. Dan pernah dibahas ya, ketika kita bisa mengoptimalkan seluruh otak kita ini, itu nanti akan kita menemukan sesuatu yang baru. Tapi itu kuncinya menjadi orang yang open minded, yang yes man terhadap setiap peluang yang ada. Dan kita harus peka, melihat dan memperhatikan sekeliling kita, apa yang bisa kita kerjakan untuk apa yang bisa kita lihat itu, teman-teman ya. Jadi mari kita mulai sekarang coba melihat ya. Pernah mendengar teori Redcar kan? Jadi seorang dosen menanyakan kepada mahasiswanya, kalian hari ini lihat berapa mobil merah yang kalian lihat hari ini? Semua mahasiswa ada yang jawab satu, ada yang dua, tapi kan mereka jawabnya ngawur karena tidak pernah kepikiran untuk melihat mobil merah itu. Lah, dosen itu mengasih challenge, coba bayangin kalau saya ngasih kalian semuanya ini $10 setiap mobil merah yang kalian lihat, kira-kira besok pagi semua mahasiswanya ngitung enggak mobil merah yang akan lewat di depan mereka? Hitung. Dan mereka pasti dapat uang banyak dari menghitung mobil merah. Intinya apa? Ketika kita menjalani kehidupan ini, dari kesehari kita memandang semuanya biasa saja, bukan memandang sebuah peluang yang baru yang bisa kita kerjakan, ya semuanya tidak akan nampak mobil merah tersebut. Tapi ketika kita terbuka menjadi orang yes man dan melihat semua peluang itu dengan benar-benar kita pikirkan, kita renungkan, kita research, nanti akan menemukan suatu peluang yang baru, teman-teman ya. Contohnya yang sempat booming kemarin, ketika musim panas di Indonesia ini sangat lama sekali ya, sampai akhirnya booming berjualan di mana-mana es teh itu ya, yang dari 3.000-an. Karena peluang itu apa? Teh itu disukai oleh semua golongan masyarakat ya, dari semua umur, semua suka, dari genre laki-laki dan perempuan suka. Dan ini sebuah ide sangat brilian menurut saya. Kalau teman-teman lihat itu di sekitar beberapa ratus meter sekarang ada yang namanya jualan es teh seperti itu. Bahkan dulu Indomaret, Alfamart ketika ditemukan ya, pertama hanya berjarak 5 km. Sekarang setiap RT aja ada Alfamart, Indomaret kalau bisa. Nah seperti itu teman-teman. Kalau mungkin pernah punya ide atau terpikir yang orang lain belum berpikir, silahkan tulis di komen. Mari kita nanti sama-sama kita bahas peluang yang bisa kita tangkap dari situ ya. Jadilah orang yang yes man terhadap setiap sesuatu hal yang baru, hal yang baik. Dan kita tidak tahu dari mana yang bisa kita kerjakan itu yang nanti akan menjadi kunci sukses atau sesuatu yang luar biasa itu yang bisa kita terima
dari setiap peluang yang kita bisa bilang yes terhadapnya. Oke, sampai ketemu di pelajaran kehidupan yang lain. Saya ucapkan terus semangat, salam hebat dan dahsyat.